Kapolres Ngada nonaktif AKBP Fajar Widya Dharma masih belum ditetapkan sebagai tersangka meski sudah menemukan cukup bukti dan masuk dalam tahap penyidikan. Tidak hanya soal kasus kekerasan seksual, AKBP Fajar juga terjerat kasus penyalahgunaan narkoba. Meski sudah menemukan bukti yang cukup dan masuk dalam tahap penyidikan, Kapolres Ngada nonaktif AKBP Fajar Widya Dharma masih belum ditetapkan sebagai tersangka atas kasus kekerasan seksual. AKBP Fajar diduga melakukan kekerasan seksual kepada anak di bawah umur dan menjual video kekerasan seksual itu ke situs di Australia. Polisi bilang alasan AKBP Fajar belum ditetapkan sebagai tersangka adalah karena belum menjalani pemeriksaan. Yang bersangkutan kini sudah dibawa dan ditahan Mabes Polri. Jadi adanya dugaan kekerasan seksual. Kita belum periksa dia sebagai tersangka. Ya, karena kemarin sudah pada tanggal 20 sudah dibawa ke Jakarta. Terima kasih. Berdasarkan informasi, sebenarnya ada 3 apa 1 orang? Korban 1 orang. Anak. Anggota Komisi 3 DPR dari fraksi Nasdem, Rudianto Lalo, meminta Kapolres Ngada segera diberhentikan secara tidak hormat dan diproses pidana. Lalo bilang kasus ini mencederai institusi Polri dan tidak perlu diberi maaf. Pornografi ini disebar ke Australia kalau tidak salah. Ini lebih mencoreng lagi citra Polri di dunia internasional. Sehingga perilaku oknum seperti ini tidak ada kata maaf, tapi harus ditegakkan hukumnya. Perbuatannya harus dihukum setimpal dengan perbuatannya. Hukuman harus setimpal dengan perbuatan. Sudah dinonaktifkan, sekarang diproses hukum. Sudah diproses hukum, kasih hukuman pemberhentian, mecatan, lalu kemudian dipidanakan untuk diminta pertanggungjawabannya. Aktivis pemerhati perempuan dan anak mengecam kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh polisi. Polisi sedianya adalah pihak yang seharusnya melindungi anak. Bahkan, Lembaga Perlindungan Anak NTT menilai kasus ini bukan hanya kekerasan seksual, tetapi juga perdagangan orang. Polisi harus mengusut dan memberikan hukuman berat kepada semua orang yang terlibat. Terhadap kasus-kasus kekerasan terhadap anak, terutama kasus kekerasan seksual. Karena apa? Kasus kekerasan seksual ini dampaknya sangat luas pada anak sendiri. Nah, apalagi dilakukan orang yang harus melindungi terhadap anak. Tugas polisi kan mengayomi, melindungi. Nah, harusnya mereka ketika kita ada kasus dan melaporkan ke polisi, kita merasa aman dan nyaman. Nah, tetapi ketika oknum yang melakukan hal ini adalah seorang Kapolres, maka itu sudah tentu akan berdampak sangat luas. Tak hanya kasus dugaan kekerasan seksual, Kapolres Ngada nonaktif AKBP Fajar Widya Dharma Lukman juga terlibat kasus narkoba. Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Ngada bahkan mendesak seluruh polisi di Polres Ngada dites urin. Divisi Propam Polri hingga kini masih memeriksa AKBP Fajar Widya Dharma. Dari hasil tes urin, AKBP Fajar terbukti positif mengonsumsi narkoba. Sementara untuk kasus kekerasan seksual pada anak, pemeriksaan etiknya masih dalam proses. Transparansi dan akuntabilitas Polri ini menjadi tanggung jawab Polri kepada publik, maka Bapak Polri sangat berkomitmen untuk hal itu. Untuk hasil pemeriksaannya masih dalam proses. Nanti akan kita update melalui Propam seperti bahasanya. Yang jelas bahwa siapapun itu yang melanggar ketentuan akan kita tindak tegas sesuai dengan ketentuan. Meski sudah menjalani berbagai pemeriksaan baik di Ngada maupun di Jakarta, polisi hingga kini masih belum menetapkan AKBP Fajar Widya Dharma sebagai tersangka baik di kasus narkoba ataupun di kasus kekerasan seksual. Ia baru dijatuhi saksi pencopotan dari jabatannya sebagai Kapolres Ngada. Tim Liputan Kompas TV.